Halo viewers semua, kembali lagi bersama Movie Story, channel YouTube yang akan memaparkan secara singkat alur dari sebuah film dengan cara yang menyenangkan dan mudah untuk dipahami. Untuk teman-teman yang tidak memiliki waktu luang untuk menyaksikan film secara utuh, semoga Movie Story mampu memberikan inti yang terdapat dalam film sehingga penonton mendapatkan kesan dan experience yang sama ketika menonton film secara utuh. Tanpa berlama-lama, berikut pemaparan singkat dari film Claypot Curry Killers. Scene diawali dengan memperlihatkan dua orang pria yang sedang menikmati makanan di sebuah restoran kaki lima. Restoran tersebut adalah restoran penjual kari sapi dan pemiliknya adalah Nyonya Choi. Ketika berdagang, Nyonya Choi selalu dibantu oleh ketiga anaknya, yang satu bernama Sisi, Siyu, dan Si Mei. Mereka bertiga silih bergantian membantu ibunya, dan kali ini yang membantu ibunya adalah Siyu. Nyonya Choi pun memiliki seorang suami, tetapi suaminya tidak bisa diandalkan karena suaminya selalu saja berjudi, mabuk-mabukan, dan juga banyak hutangnya. Dengan kata lain, suaminya hanya modal burung doang. Singkat cerita, dagangan Nyonya Choi pun laris manis dan ia memutuskan untuk beres-beres dan segera pulang ke rumahnya. Scene beralih di mana Sisi dan Si Mei berada di rumah, dan tak lama datang ayahnya menyampiri mereka berdua. Dengan kondisi yang sangat mabuk, si ayah itu pun menyuruh anak bungsunya untuk meninggalkan ia bersama kakak sulungnya. Si ayah pemabuk itu pun mulai membelai-belai rambut Sisi. Sisi pun sangat ketakutan, tapi ia tidak bisa melakukan banyak hal. Dan hingga pada akhirnya, si ayah pemabuk itu mulai mengajak Sisi untuk melakukan aksi jungkat-jungkit, dan Sisi pun diperkaos oleh ayahnya sendiri. Tak lama Nyonya Choi pun pulang, dan ia langsung memasuki kamar Sisi, dan ia sangat terkejut sekali melihat suaminya sedang melakukan aksi jungkat-jungkit bersama Sisi. Nyonya Choi yang geram, ia pun langsung menyerang suaminya tersebut. Tetapi Nyonya Choi hanya wanita biasa, ia bukan Wonder Woman seperti Mulan Jamila. Ia pun akhirnya kalah oleh suaminya. Suaminya yang pemabuk itu pun terus mencekik Nyonya Choi hingga Nyonya Choi hampir kehabisan napas dan juga hampir kehabisan nyawa. Dan tak lama Sisi yang geram melihat kelakuan ayahnya, akhirnya Sisi pun menusuk punggung ayahnya. Dan dilanjut oleh Nyonya Choi yang menusuk suaminya bertubi-tubi hingga suaminya pun koit alias dead. Nampak dari wajah Nyonya Choi bahwa ia menikmati sekali aksi pembunuhan tersebut. Ia merasa bebas dari suaminya yang modal burung doang. Sisi pun sangat ketakutan. Ia khawatir Bribka Ambarita beserta jajarannya menangkap ibunya beserta dirinya. Siapa yang cekek kau? Aku dibunuh. Dibunuh? Gua bilang terang sama orang tua gua. Bilang. Wah, iya, Sisi. Dirasa tidak memiliki jalan lain untuk menghilangkan jasad tubuh suaminya, Nyonya Choi pun memilih untuk memutilasi suaminya. Dan dari sinilah cerita daging kari manusia itu pun dimulai. Beberapa hari pun berlalu, nampak restoran Nyonya Choi dipenuhi oleh pengunjung yang ingin menikmati kari buatan Nyonya Choi. Para pelanggan pun mengapresiasi kari buatan Nyonya Choi, karena kali ini karinya dirasa sangat enak. Buat teman-teman semua mungkin ada yang mau coba, silahkan tulis di kolom komentar dan siapa yang ingin kalian makan. Mungkin mantan atau teman yang punya hutang. Tak lama Nyonya Choi dihampiri oleh seorang debt collector. Ia hendak menagih hutang suaminya yang sangat banyak. Nyonya Choi pun berjanji akan mengembalikan uang tersebut selama beberapa hari ke depan. Si debt collector itu pun mencium aroma kari yang sangat lezat. Akhirnya ia pun meminta daging kari tersebut kepada si Nyonya Choi. Dia belum tahu makan daging orang yang ia utangin sebelumnya. Hahaha. Beberapa tahun pun berlalu, kini Nyonya Choi memiliki restoran yang cukup besar. Dan karinya pun sudah sangat terkenal. Karena kari buatan Nyonya Choi lain daripada yang lain. Yang bikin gue penasaran kenapa si Nyonya Choi ini bisa mendapatkan daging manusia. Saksikan terus, kalian akan terkaget-kaget gimana caranya Nyonya Choi mendapatkan daging manusia. Ketiga anak Nyonya Choi pun kini tumbuh dewasa dan menjadi wanita yang sangat pulen, dan Mimin pun gak mau kalau dikasih satu. Saking enak dan terkenalnya kari buatan Nyonya Choi, sampai-sampai restorannya pun didatangi oleh chef dari sebuah acara televisi. Chef tersebut bernama Zhao, dan ia membawa dua asistennya yang bernama Martin dan Michael. Ketiga orang itu mendatangi Nyonya Choi karena mereka hendak mengajak bisnis bersama Nyonya Choi, sambil menyantap kari buatan Nyonya Choi. Merinding. Si chef Zhao pun mengatakan kepada Nyonya Choi akan mempromosikan restorannya tersebut di TV nasional secara gratis, agar restorannya tersebut semakin terkenal dan semakin banyak pengunjung. Tetapi ada satu syarat yang diminta oleh si chef tersebut. Syaratnya adalah Nyonya Choi memberikan resep formula kari tersebut. Ya jelaslah si Nyonya Choi menolak mentah-mentah permohonan si chef tersebut. Kalau dikasih tahu ya Bribka Ambarita bisa datang ke restorannya. Scene beralih di mana Sisi pergi menuju suatu tempat dan diantar oleh Siyu. Ternyata Sisi pergi ke sebuah restoran mewah dan ia berkencan dengan seorang pengusaha yang sangat kaya. Sisi pun menggoda pengusaha tersebut sehingga pengusaha tersebut terpikat oleh Sisi. Setelah makan malam, akhirnya Sisi pun menawarkan kepada pengusaha tersebut untuk mengunjungi rumahnya. Mau ngapain nih?
Sesampainya di rumah, Sisi pun mengeluarkan jurus pemikat agar si pengusaha tersebut semakin engas alias sange. Di ruangan lain nampak Nyonya Choi memantau kegiatan dari Sisi dan si pengusaha tersebut. Sisi pun mulai bertingkah, ia mulai mengeluarkan gerakan-gerakan erotis agar si pengusaha tersebut mau melakukan aksi jungkat-jungkit bersama Sisi. Sisi selonjoran di kasur dan ia siap ditumbuk. Dan juga si pengusaha tersebut juga sudah naik pentungannya dan siap untuk jungkat-jungkit bersama Sisi. Ketika si pengusaha itu pun hendak menghampiri Sisi, ternyata di belakangnya ada Siu yang siap menempelkan kabel bertegangan tinggi kepada si pengusaha tersebut. Dan tak berapa lama akhirnya Siu pun menempelkan benda bertegangan tinggi itu ke leher si pengusaha tersebut dan ia pun pingsan. Dan ketika tersadar si pengusaha tersebut sudah diikat dan dilakban mulutnya dan siap untuk dimutilasi. Jadi gitu guys, gimana caranya Nyonya Choi mendapatkan daging manusia untuk ia jual. Scene beralih ke Si Mei yang sedang berada di kampus. Ia pun didekati oleh playboy cap kampak asal dari kampus tersebut. Dia bernama Kenny. Ia pun langsung nyekil Si Mei pun terpikat oleh rayuan gombal si kambing tersebut. Dan Si Mei pun merasa mulai ada cenut-cenut di hatinya ketika mengobrol dengan Kenny. Cerita beralih ke si Chef Zhao. Ia yang sangat terobsesi dengan kari buatan Nyonya Choi. Ia pun akhirnya memerintahkan si Martin untuk menegosiasi agar Nyonya Choi mau memberikan resepnya dengan tawaran yang lebih tinggi. Nyonya Choi pun lama-lama jengkel dengan tingkah si Chef Zhao tersebut dan akhirnya Nyonya Choi pun mengeluarkan surat perintah dinas kepada Sisi untuk mengeksekusi Martin. Akhirnya Sisi pun mengatur pertemuan dengan Martin di sebuah diskotik. Dan seperti biasa, Siu pun selalu mengantarkan Sisi ketika ia hendak melakukan surat perintah dinas dari ibunya. Akhirnya Sisi pun dumplak-dungger goyang YKS bersama Martin sambil mabuk-mabukan agar Martin mudah terjerembab masuk ke dalam jebakan Sisi. Siu pun menunggu di luar. Ia teralihkan oleh seorang pedagang yang menjual mainan di sana. Siu pun menghampiri pedagang tersebut dan ia hendak memberikan uang kaget 10 juta rupiah dipersembahkan oleh Global TV. Enggak guys, enggak gitu. Dia cuma tertarik sama mainan yang dijual oleh si pedagang tersebut. Ketika Siu sedang asik-asiknya melihat mainan, ternyata ia dipotret oleh seorang pria. Tak lama setelahnya, ketika Siu beres melihat-lihat mainan, ia pun dihadang oleh dua pemuda yang bernama Abdel dan Temon. Siu pun mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari Abdel dan Temon. Ia diganggu dan juga digoda. Akhirnya pria misterius yang memoto Siu sebelumnya, ia pun membantu Siu agar ia terhindar dari Abdel dan Temon. Siu pun mengucapkan terima kasih dan pria misterius itu pun memperkenalkan dirinya dengan nama Dr. Zeng. Siu pun nampak cenut-cenut ketika Dr. Zeng memperkenalkan dirinya. Scene beralih kepada Sisi yang berhasil menjerat si Martin untuk masuk ke dalam perangkapnya. Martin pun kini sudah berada di rumah Sisi dan mereka pun minum-minum kembali. Seperti biasa, Sisi pun mengeluarkan skillnya agar telunjuk pria yang bagian bawah bisa ngangkat. Sisi pun berbaring dan ia siap ditumbuk oleh si Babang Martin. Sisi pun mendapatkan perlakuan yang kasar dari si Babang Martin dan ia pun diikat oleh ikat pinggang si Babang Martin tersebut. Ternyata si Babang Martin tersebut menyukai BDSM. Martin pun mulai melucuti pakaiannya dan ketika ia ingin melakukan aksi jungkat-jungkit, ternyata ia pun jatuh tak sadarkan diri alias pingsan. Bukan karena darah tinggi ataupun angin duduk, ternyata ia pingsan karena sebelumnya Sisi memberikan obat bius di minumannya. Tak lama Siu pun datang. Sontak Sisi pun memarahi Siu karena rencananya nyaris batal karena disebabkan oleh Siu. Siu pun meminta maaf karena mobilnya terdapat kendala. Akhirnya Martin pun tersadar dan dia sedikit kebingungan kenapa ia bisa berada di meja operasi. Tak lama Sisi pun datang menghampiri Martin. Dan Martin pun sangat ketakutan ketika menyadari bahwa ada potongan tubuh manusia di ruangan tersebut. Martin pun semakin keringat dingin ketika Sisi membawa meja yang dipenuhi oleh pisau untuk mengeksekusi. Tanpa berlama-lama, akhirnya Sisi pun mulai memotong bagian tubuh milik Martin secara perlahan. Dan otong si Martin pun dipotong juga guys, disunat 2 kali. Setelah membunuh Martin, akhirnya Sisi pun menangis kepada emaknya karena ia sudah merasa sangat ketagihan untuk membunuh seseorang. Dan ia takut hal ini akan berlipat-berlipat dan semakin membahayakan. Karena Sisi sudah sangat kecanduan untuk membunuh. Si mamanya pun hanya tersenyum dan mengatakan pada Sisi bahwa kita hanya membunuh pria-pria yang brengsekai alias brengsek. Ternyata keluarga ini masih trauma dengan pria yang mirip-mirip dengan sosok ayah dan suaminya terdahulu, yang brengsekai. Beralih ke Si Mei, ternyata Si Mei sudah menjalin hubungan bersama Kenny dan mereka kini berdua adalah sepasang kekasih. Diceritakan mereka pun sedang karaokean. Ternyata Kenny memiliki niat yang busuk terhadap Si Mei. Kenny memberikan oskadon kepada minuman milik Si Mei agar Si Mei pingsan dan tak sadarkan diri. Dan ketika Si Mei tidak sadar, Kenny pun langsung melucuti seluruh pakaian milik Si Mei. Dan tanpa basa-basi, akhirnya Kenny pun melakukan aksi jungkat-jungkit bersama Si Mei yang tak sadarkan diri. Tak cukup sampai di situ, ternyata Kenny pun merekam Si Mei yang tidak berbusana untuk di-share di grup keluarga.
Ketika si Mei tersadar, Kenny pun memberitahukan kepada si Mei bahwa ia memiliki video bugil miliknya. Jika ia tidak memberikan uang berkala kepadanya, video ini pun akan disebar olehnya. Si Mei pun hanya bisa menangis dan ia hanya bisa menjadi budak dari Kenny, yang terpaksa harus mematuhi segala keinginannya. Scene beralih ke Chef Zhao. Chef Zhao yang masih penasaran dengan resep bumbu kari dari Nyonya Choi, ia pun makin terobsesi untuk mendapatkan resep tersebut. Dirasa dengan cara lembut tidak berhasil, akhirnya si Chef Zhao itu pun menyewa 2 debt collector yang memiliki reputasi baik dan juga bengis serta ahli bela diri untuk memaksa Nyonya Choi agar mau memberikan resep karinya tersebut. Akhirnya si debt collector itu pun mengunjungi restoran milik Nyonya Choi. Dan mereka pun bertemu dengan Sisi dan Siu, dan mereka pun langsung to the point mengutarakan apa yang menjadi maksud dan tujuannya mereka datang ke restoran Nyonya Choi. Karena Sisi dan Siu menolak memberitahu resep rahasia ibunya tersebut, akhirnya terjadi keributan di restoran tersebut. 2 debt collector itu pun melakukan aksi kekerasan terhadap Sisi dan Siu. Tetapi untungnya, Sisi dan Siu berhasil melumpuhkan 2 debt collector tersebut. Karena insiden semalam, Siu pun mendapatkan luka dari debt collector tersebut. Akhirnya ia pun memutuskan untuk memeriksakan lukanya tersebut kepada Dr. Zeng. Modus. Kembali ke restorannya Nyonya Choi. Ternyata di sana ada Kenny yang hendak menemui si Mei. Kenny pun tanpa malu dan tanpa basa-basi, ia pun langsung meminta uang setoran agar video si Mei tidak disebarkan. Setelah Kenny mendapatkan apa yang diinginkannya, akhirnya Kenny pun pergi. Sisi dan Nyonya Choi yang melihat kejadian tersebut langsung menginterogasi si Mei. Apa yang sebenarnya terjadi terhadap si Mei. Akhirnya ia pun menceritakan kepada ibunya dan kakaknya apa yang dilakukan Kenny terhadapnya. Cari masalah nih si Kenny, pengen dikari kali ya dia. Si Chef Zhao pun yang masih terobsesi dengan resep kari buatan Nyonya Choi, ia pun akhirnya turun tangan sendiri untuk menghadapi Nyonya Choi agar bisa mendapatkan resep tersebut. Akhirnya si Chef Zhao pun mengunjungi kembali restoran milik Nyonya Choi, dan ia mengancam kepada Nyonya Choi jika ia tidak memberikan resep rahasianya, ia akan memberikan review yang buruk terhadap restoran milik Nyonya Choi. Ia akan mengatakan bahwa restoran Nyonya Choi menggunakan bahan berbahaya untuk membuat kari tersebut, sehingga restorannya akan ditutup oleh dinas kesehatan. Dirasa tidak memiliki pilihan lain, akhirnya Nyonya Choi pun menyetujui apa yang diminta oleh si Chef Zhao. Nyonya Choi pun akan memberikan resep tersebut dalam beberapa hari ke depan dan akan mengundang Chef Zhao untuk makan malam bersama sambil membicarakan resep tersebut. Beberapa hari pun berlalu, akhirnya Chef Zhao mengunjungi rumah Nyonya Choi untuk mengadakan makan malam bersama. Ia pun didampingi oleh asisten pribadinya. Dan ternyata di sana pun ada Kenny yang diundang oleh si Mei untuk ikut bersama dalam perjamuan makan malam. Siu pun nampak kaget, ternyata Dr. Zhang pun diundang untuk perjamuan makan malam tersebut secara diam-diam oleh Nyonya Choi. Siu pun akhirnya mendekati Dr. Zhang untuk mencegahnya untuk ikut makan malam bersama dengan mereka. Karena Siu memiliki ketertarikan dengan Dr. Zhang, ia pun tidak mau Dr. Zhang menjadi korban sama seperti tamu-tamu yang lain. Tetapi Dr. Zhang bersikukuh untuk mengikuti acara tersebut karena ia telah diundang oleh Nyonya Choi dan ia ingin mengenal keluarga Siu lebih dekat. Akhirnya makan malam pun tiba. Mereka semua disambut baik oleh keluarga Nyonya Choi, mulai dari disuguhkan makanan yang enak hingga disajikan juga minuman anggur berkualitas tinggi. Dan sampai tiba pada akhirnya, Nyonya Choi pun memberikan suguhan hidangan penutup bagi mereka semua, yang tertutup oleh tudung besi. Akhirnya Nyonya Choi pun memberitahukan kepada semua orang di sana apa yang menjadi rahasia karinya sangat lezat. Dan Nyonya Choi pun akhirnya mengatakan bahwa karinya sangat lezat karena menggunakan daging manusia, sambil membuka tudung besi yang ternyata itu adalah kepala Martin. Sontak mereka semua pun nampak terkaget-kaget dan sangat ketakutan setelah melihat potongan kepala di atas meja makan. Ternyata anggur yang disajikan oleh Nyonya Choi itu sudah dicampur oleh obat bius, sehingga mereka semua mulai sempoyongan dan hilang kesadaran. Akhirnya aksi pembunuhan pun dimulai dengan Sisi yang membunuh asisten Chef Zhao. Dan Kenny yang melihat pembunuhan tersebut, ia pun mencoba untuk melarikan diri dengan setengah sadar dan tidak sadar. Tetapi akhirnya ia pun terjatuh, dan si Mei pun mulai mengeksekusi Kenny. Saat di ruang eksekusi, Siu pun memohon kepada ibunya agar tidak mengeksekusi Dr. Zhang, karena ia adalah pria yang baik, tidak seperti pria-pria yang lain, yang selalu mempermainkan wanita. Akhirnya Nyonya Choi pun menyodorkan sebuah foto di mana Dr. Zhang sedang memeluk seorang wanita. Siu pun merasa sakit hati terhadap Dr. Zhang karena ia sudah dihianati olehnya. Dan Siu pun akhirnya menyerahkan Dr. Zhang kepada ibu dan kakaknya untuk dieksekusi. Mereka pun mulai mengeksekusi Chef Zhao beserta asistennya, sedangkan Dr. Zhang dibiarkan terlebih dahulu. Siu yang menunggu di luar ternyata ia melihat handphone Dr. Zhang yang ternyata foto tersebut adalah adiknya, bukan kekasihnya. Siu pun bergegas untuk kembali ke ruang eksekusi dan mengatakan kepada ibunya bahwa Dr. Zhang bukanlah pria yang brengsek.
ia adalah pria baik-baik, dan ternyata foto yang disodorkan oleh ibunya tersebut adalah adiknya. Scene beralih ke Kenny. Kenny ternyata belum mati. Ia pun mencoba untuk menelpon polisi, tetapi lukanya cukup parah dan ia pun tidak sempat mengucapkan kepada polisi tersebut bahwa sudah terjadi pembunuhan. Tak lama kemudian akhirnya Shiyu pun mengambil handphone tersebut dan melanjutkan obrolan dengan polisi, mengatakan bahwa sudah terjadi pembunuhan di tempatnya. Akhirnya polisi pun berdatangan dan menangkap semua anggota keluarga Nyonya Choi. Dr. Zeng pun berhasil diselamatkan oleh Shiyu, meskipun Shiyu juga harus ditangkap oleh polisi dan harus mendekam di penjara dengan waktu yang lama. Dan film pun selesai. Gimana nih teman-teman viewers semua? Seru kan ceritanya? Selain kari dari daging manusia, tim Movie Story juga punya review film tentang daging manusia yang dirubah jadi kebab dan juga dijual. Linknya ada di kanan atas layar, silahkan diklik untuk lanjut menonton. Terima kasih sudah menonton tayangan kami sampai akhir. Semoga Anda semua terhibur dan tim Movie Story doakan senantiasa teman-teman sehat selalu, melimpah rezekinya dan segera tercapai apa yang menjadi pengharapan di dalam doa teman-teman semua. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton review film Claypot Curry Killers. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.